Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai sejahtera Tuhan bersama kita. Peristiwa kesembuhan yang terjadi pada kedua orang buta yang mengikuti Yesus memperlihatkan bahwa iman itu sungguh sederhana, sekaligus penyerahan total kepada Tuhan. Orang harus menaruh sepenuhnya kepercayaan dan imannya kepada Yesus Kristus agar dia dapat mengerjakan seturut apa yang orang itu imani. Guna mengalami dan merasakan hal yang mengagumkan dalam kehidupan beriman kita, percayakanlah sepenuhnya iman kita kepada Yesus. Tidak ada hal yang paling indah di muka bumi ini selain menaruh kepercayaan total kepada Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami dalam diri Yesus penyelamat kami. Kami hendak meletakkan seluruh iman kami kepadanya dan percaya seutuhnya bahwa Dia sungguh akan menyelamatkan hidup kami. Dialah Tuhan yang penuh kuasa dan dapat kami andalkan selalu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-katamu
Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, peristiwa penyembuhan kedua orang buta yang mengikuti perjalanan Yesus hendak melanjutkan tema tentang kuasa ilahi yang terdapat dalam diri Yesus dan mengangkat peranan atau kekuatan iman dari orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Terjadi dialog komunikasi antara Yesus dan kedua orang buta yang berpusat pada kepercayaan atau iman si buta. Yesus bertanya, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Kedua orang buta itu pun mengungkapkan imannya. "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus mengerjakan kuasanya berdasarkan apa yang menjadi iman atau kepercayaan dari orang yang memohon kepadanya. Hal ini menyadarkan kita betapa pentingnya memiliki iman kepada Yesus Kristus dan meyakini bahwa Dia dapat mengerjakan seperti yang kita imani itu. Keselamatan lahir dari iman pribadi yang memohon dan disempurnakan oleh rahmat kuasa yang mengalir dari pribadi Yesus. Jika kita hendak mengupayakan keselamatan di dalam hidup kita, letakkanlah pondasi iman yang kokoh kepada Allah. Maka Dia akan mengalirkan rahmat keselamatannya kepada kita. Ketika kita merenungkan sabda Allah yang tertera dalam kitab suci, kita semakin yakin bahwa Yesus berkenan mengabulkan permohonan doa orang-orang yang sungguh beriman kepadanya. Entah doa itu diungkapkan lewat kata-kata atau verbal, maupun yang tidak diungkapkan dengan kata-kata oleh si pemohon. Doa yang diungkapkan dengan kata ditampilkan dalam Injil Markus, dalam Injil Matius pada peristiwa penyembuhan si kusta, hamba perwira di Kapernaum, pada peristiwa pembangkitan anak perempuan Yairus, dan pada wanita Kanaan yang memohon kepada Yesus, "Tuhan, kasihanilah aku, hambaku di rumah terbaring lumpuh. Tuhan, kasihanilah aku, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi jika Engkau meletakkan tanganmu atasnya, dia pasti akan hidup." Itulah iman yang diungkapkan oleh para pemohon. Sedangkan doa yang tidak diungkapkan dengan kata-kata
tampak dalam peristiwa keempat orang yang mengusung temannya yang lumpuh di atas sebuah tilam, dan perempuan yang menderita pendarahan, yang hanya menyimpan dalam hatinya dengan berkata, "Asal kujamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh." Lihatlah apa yang terjadi pada orang-orang yang menaruh iman kepercayaannya kepada Yesus. Apa yang mereka imani sungguh terjadi di dalam hidup mereka. Jadi, mengapa kita masih ragu bahwa Yesus dapat mengabulkan apa yang kita imani kepadanya, sekalipun belum sempat kita ungkapkan secara verbal kepada Yesus? Ingat, kebaikan dan anugerah keselamatan dari Allah tidak mungkin membuat kita juga berdiam diri dan tidak memuliakan Allah. Wartakanlah kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita karena iman kita yang sepenuhnya kepada Dia. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi Engkau lahir dan datang ke dalam dunia sebagai juru selamat manusia. Kami mohon, selamatkanlah dunia ciptaan yang telah porak-poranda akibat keberdosaan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang setia dan yang mengharapkan semua orang mengalami keselamatan-Mu. Sebab Dikaulah Tuhan dan penyelamat hidup kami sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semakin menaruh iman dan kepercayaan total kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Can cleanse my guilt and pride, blood of Christ the crucified. From your hands, your feet, your side, Jesus, I trust in you. Can quench my thirsting soul, purest water make me whole. Let your streams of mercy flow, oh Jesus, I trust in you. Though the mountains fall into the sea, though the rivers rise, I still believe. For your mercy stands and your word is true, oh Jesus, I trust in you. And when I face that darkest night, what will be my guiding light? The shining rays of red and white. Jesus, I trust in you. Oh, Sacred Heart, in you I find mercy seated for all time. I am yours and you are mine, oh Jesus, I trust in you. Though the mountains fall into the sea, though the rivers rise, I still believe. For your mercy stands and your word is true, oh Jesus, I trust in you.